Film dimulai dengan adegan pertarungan antara seorang samurai Jepang bernama Miyamoto Kojiro dengan seorang ahli kungfu. Setelah Kojiro menang tanpa melukai lawannya, dia kemudian mengeluarkan tantangan kepada semua ahli kungfu, di mana jika tidak ada yang menerima tantangannya dalam waktu 1 bulan, maka semua ahli kungfu di Cina harus tunduk kepada Jepang. Berita mengenai tantangan Kojiro sampai kepada Jinsun dan Yuan Jia. Jinsun meminta Yuan Jia untuk mengabaikan tantangan Kojiro karena dia khawatir jika Yuan Jia bertarung dan kalah, maka akan mempengaruhi reputasi perguruan kungfu mereka, di mana prioritas utamanya adalah untuk memperkenalkan kungfu Cina kepada 400 juta penduduknya. Yuan Jia pergi dan memikirkan apa yang dikhawatirkan Jinsun. Di tengah pemikirannya, dia mengenang masa lalu ketika masih muda. Pada suatu malam di acara pernikahan saudaranya, datang seorang pria bernama Zhao yang membuat kekacauan. Dia datang untuk menuntut balas atas kematian ayahnya yang dulu terbunuh ketika bertarung dengan Yuan Di, yaitu ayah Yuan Jia. Yuan Jia datang dan bertarung melawan Zhao untuk melindungi keluarganya. Pertarungan sengit pun terjadi. Ketika memberikan pukulan terakhir, Yuan Jia dihentikan oleh ayahnya. Ia kemudian dibawa ayahnya ke sebuah ruangan. Di sana Yuan Jia dimarahi karena tidak bisa mengendalikan diri ketika bertarung dengan Zhao. Ayahnya mengingatkan bahwa kesabaran adalah dasar dari kungfu. Mereka yang menguasainya membutuhkan kesabaran untuk memenangkan jiwa-jiwa yang masih muda dan keras kepala. Yuan Jia membantah ayahnya. Ia mengatakan kalau memang kesabaran bisa membuat menang, maka hari ini tidak akan ada orang yang datang untuk menuntut balas dan mengajukan acara pernikahan saudaranya. Mendengar itu, ayahnya langsung menampar Yuan Jia yang dianggap tidak berbakti. Yuan Jia yang kecewa kemudian pergi dan meninggalkan rumah. Yuan Jia kemudian pergi ke Qingmen. Di sana dia bertemu dan berteman dengan Jinsun. Jinsun adalah seorang pemuda yang menjalankan usaha dalam bidang obat-obatan. Suatu hari Jinsun mengajak Yuan Jia pergi ke dermaga untuk menjemput seseorang. Saat orang itu tiba, mereka didatangi oleh sekelompok preman. Para preman ini penasaran dengan orang asing dan dijemput oleh Jinsun. Jinsun pun memperkenalkan orang itu sebagai tabib yang akan dipekerjakannya. Namun ketua preman yang curiga melihat ekspresi Jinsun yang cemas menjadi semakin ingin tahu. Sepupu Jinsun yang bernama Milson ingin menghentikan mereka, namun dia langsung dipukul. Yuan Jia kemudian tiba dan memukul beberapa preman itu. Tanpa menghabiskan banyak waktu, Yuan Jia membuat para preman babak belur dengan keahlian kungfu yang dimilikinya. Jinsun membawa tabib itu ke rumahnya. Ternyata orang itu bukanlah seorang tabib, dia adalah seorang utusan yang dikirim oleh orang yang bernama Tuan Tan. Tuan Tan ini adalah seorang cendekiawan yang memimpin orang-orang untuk melakukan reformasi terhadap pemerintah yang korup dan zalim, dan Jinsun pun merupakan salah satu pendukungnya. Utusan itu kemudian menyampaikan alasan kedatangannya karena Tuan Tan ingin segera melakukan reformasi. Ia membutuhkan bantuan Jinsun untuk masuk ke ibu kota dengan aman. Tuan Tan juga meminta agar Jinsun bisa menyediakan obat-obatan untuk para reformis yang terluka. Jinsun pun berjanji bahwa dia akan membantu Tuan Tan sepenuhnya. Selanjutnya dia mempersilahkan utusan itu untuk istirahat. Jinsun kemudian pergi menemui Yuan Jia di sebuah restoran. Di sana dia menyampaikan kekagumannya akan kemampuan bela diri Yuan Jia. Dia menyarankan kepada Yuan Jia untuk membuka perguruan bela diri dan berharap agar kungfu bisa populer dan lebih dikenal oleh penduduk Cina. Yuan Jia dengan semangat menerima saran Jinsun. Dia juga ingin perguruan bela dirinya akan menjadi perguruan paling terkenal di Qingmen. Yansen kemudian mengajukan diri menjadi murid pertamanya. Selanjutnya Jinsun memberitahu Yuan Jia tentang aturan dalam membuka perguruan bela diri itu. Yuan Jia harus menantang dan bertarung dengan 7 perguruan bela diri yang ada di Qingmen untuk mendapat pengakuan. Sementara mereka berbicara tentang membuka perguruan bela diri, rumah Jinsun didatangi sekelompok orang berpakaian hitam. Mereka mencari utusan yang dibawa oleh Jinsun. Sekelompok orang yang ini dikirim oleh Jenderal Yuan. Dia adalah pejabat yang mendapat perintah dari Kaisar untuk mengawasi gerakan para reformis.
Dan ternyata para preman yang ada di dermaga adalah mata-mata yang telah disiapkannya. Ketika utusan itu akan dibawa pergi, dia memilih untuk bunuh diri. Setibanya di rumah, Jinsun sangat terkejut melihat kematian utusan itu. Keesokan harinya, Yuan Jia bersama Li Sheng pergi menantang perguruan Sheng Wu. Karena Yuan Jia datang tanpa membawa surat pemberitahuan, Master Sheng Wu hanya menyuruh salah satu muridnya untuk meladeni Yuan Jia. Tapi sialnya si murid dibuat pingsan hanya dengan satu tendangan. Master Sheng Wu kemudian turun tangan dan bertarung dengan Yuan Jia. Pada akhirnya Master Sheng Wu tidak bisa bertahan dan dikalahkan di depan murid-muridnya. Yuan Jia dan Li Sheng kemudian pergi menemui Jinsun untuk memberitahu tentang kemenangan pertamanya. Mendengar itu, Jinsun pun mengucapkan selamat dan ikut senang terhadap kemenangannya. Tetapi setelah mengetahui bahwa Yuan Jia menantang tanpa memberikan surat tantangan, dia menjadi khawatir karena Yuan Jia tidak melakukan tantangan secara resmi. Maka kemenangannya menjadi tidak berarti. Tiba-tiba Jenderal Yuan datang bersama para preman dari dermaga. Mereka datang untuk mencari tabib baru yang dipekerjakan oleh Jinsun. Namun Jinsun mengatakan bahwa tabib itu sudah pergi entah kemana untuk mengobati orang-orang. Si preman yang tidak percaya ngotot ingin bertemu dan membawa tabib itu. Namun dia dihentikan Yuan Jia. Dorong-mendorong pun terjadi antara Yuan Jia dan Jenderal Yuan. Tertarik dengan kemampuan bela diri Yuan Jia, Jenderal Yuan kemudian memutuskan untuk pergi. Karena ingin merekrut Yuan Jia, Jenderal Yuan kemudian membuat rencana. Dia pergi ke acara Guru M dan memprovokasi orang-orang dengan mengatakan bahwa seorang pemuda bernama Yuan Jia ingin membuka perguruan bela diri, namun tidak mengikuti aturan Xingmen. Dan dengan sombongnya mengalahkan master perguruan bela diri Sewu. Keesokan harinya Yuan Jia pergi ke gedung Qiu dan melakukan tantangan secara resmi setelah mendatangani kontrak hidup dan mati. Ia kemudian dibawa oleh pertarungan melawan para master bela diri. Dalam pertarungannya, Yuan Jia berhasil mengalahkan lawannya tanpa melukai mereka. Namun pada pertarungan terakhir, seseorang menjebak Yuan Jia dengan cara diam-diam membunuh lawan tarungnya yang ternyata adalah murid Wang Hu bernama Yulan. Orang-orang yang melihat kematian Yulan menjadi sangat marah. Ketika mereka akan membalas Yuan Jia, Jenderal Yuan muncul sebagai pembelaannya dengan mengingatkan tentang kontrak hidup dan mati. Selanjutnya, Jenderal Yuan menawarkan kepada Yuan Jia untuk bergabung dan mengabdi kepada Kaisar. Yuan Jia tanpa pikir panjang langsung menolak tawaran Jenderal Yuan. Dia kemudian pergi dari gedung Qiu dan menuju rumah Jinsun. Setibanya di sana, dia menemukan Li Sheng yang terikat di tiang dengan mulut yang tersumpal. Setelah dilepaskan, Li Sheng menceritakan tentang apa yang terjadi. Orang-orang Jenderal Yuan datang dan mencuri Jinsun. Mereka ingin Jinsun ditukar dengan Tuan Tan yang akan segera tiba di ibu kota. Selanjutnya, Li Sheng menjelaskan tentang hubungan antara Tuan Tan dan Jinsun dengan memberikan surat yang dibawa oleh utusan yang datang sebelumnya. Ketika memikirkan apa yang akan dilakukan, sebuah surat datang kepada Yuan Jia yang memberitahukan bahwa saat ini ayah Yuan Jia sedang sakit keras dan memintanya untuk segera kembali ke rumah. Pada akhirnya Yuan Jia memilih untuk membantu Tuan Tan memasuki ibu kota demi kepentingan nasional dan menunda kepulangannya. Hari kedatangan Tuan Tan tiba. Ketika Yuan Jia sedang menunggu di tempat perjanjian, Yuan bersama murid-muridnya datang untuk menuntut balas kepada Yuan Jia atas kematian Yulan. Yuan Jia mengatakan bahwa kematian Yulan tidak disebabkan oleh dirinya. Dia akan datang menemui Wang Hu untuk menjelaskan secara pribadi. Wang Hu tidak menghiraukan kata-kata Yuan Jia dan langsung menyerangnya. Namun melihat Yuan Jia yang tidak menghindar, Yuan menghentikan serangannya dan percaya bahwa kematian Yulan tidak disebabkan oleh Yuan Jia. Wang Hu kemudian melihat Tuan Tan yang baru saja tiba dan ternyata Yuan Jia adalah seorang pendukungnya. Singkat cerita, Yuan Jia pergi menemui Jenderal Yuan dengan membawa kereta. Entah bagaimana Jenderal Yuan tahu bahwa orang yang ada di dalam kereta bukanlah Tuan Tan. Namun dia tidak menyangka
bahwa orang yang dibawa oleh Yuan Jie adalah Wang Hu. Jenderal Yuan langsung menyerang mereka. Wang Hu yang khawatir akan keselamatan Tuan Tan menyuruh Yuan Jie pergi dan melindunginya. Di sini Wang Hu akan menghadapi Jenderal Yuan dan anak buahnya sendirian. Yuan Jie pergi meninggalkan Wang Hu dan mencari Tuan Tan. Namun dalam pertarungan ini Wang Hu tidak bisa bertahan dan akhirnya mati di tangan Jenderal Yuan. Di tempat lain Jin Sun berhasil melarikan diri dan langsung pergi mencari Tuan Tan. Tetapi dia tidak tahu bahwa dia diikuti oleh orang-orang yang mendekapnya. Li Sheng sendiri harus mati ketika akan melindungi Tuan Tan. Yuan Jie yang baru saja tiba sangat marah melihat kematian Li Sheng. Ia kemudian menghajar orang yang membunuhnya sampai mati. Singkat cerita, Tuan Tan akhirnya bisa memasuki ibu kota dengan aman. Yuan Jie yang mengetahui tentang kematian Wang Hu pergi mencari Jenderal Yuan untuk menuntut balas. Terjadilah pertarungan yang sengit. Yuan Jie akhirnya berhasil membunuh Jenderal Yuan dan membawa pulang kepala Wang Hu untuk dimakamkan secara layak. Setelah urusan di ibu kota selesai, Yuan Jie kemudian kembali ke rumah untuk mengunjungi ayahnya. Tapi dia terlambat. Ayahnya kini telah tiada dan hanya meninggalkan sebuah surat untuk Yuan Jie. Dalam surat itu, ayahnya memberitahu tentang kekhawatirannya terhadap Yuan Jie dan alasan kenapa dia tidak diajarkan jurus rahasia keluarga Houshim. Kembali ke masa kini, di mana Yuan Jie akhirnya menerima tantangan Gojiro. Mereka akan bertarung disaksikan oleh orang banyak. Dan ya, film pun akhirnya terpaksa berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Alangkah baiknya dukung channel ini agar berkembang dengan cara like dan subscribe. So, terima kasih dan sampai jumpa di alur film selanjutnya.